Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan kode-kode pada bagian game yang berjudul Pornhub. Jadi di sini kita mulai dengan kode pada bagian backdropnya ya. Ketika bendera hijau diklik, maka saya mengatur variabel limbo ke tanda-tanya ketika mengatur variabel room dan variabel lainnya ke setelah awal. Kemudian saya ganti backdropnya ke main. Jadi di sini backdrop yang saya maksud main itu yang seperti ini. Di sini backdropnya ada 1, 2, 3, ada 8 ya teman-teman. Kemudian setelah ganti backdrop ke main, saya mengatur untuk memulaikan lagu Endless sampai selesai sebanyak 666 kali, dan lagu yang saya pasang di sini. Dan juga ada beberapa lagu lainnya. Saya ubah nama dari Scream dan Limbo. Kemudian di dalam backdrop yang main terdapat 2 sprite juga. Ini merupakan sprite yang berjudul Pornhub ini. Saya cuma kasih kode ketika bendera hijau diklik, maka sprite tersebut akan muncul. Namun ketika dia menerima siaran play, maka sprite tersebut akan menghilang. Jadi di sini siaran playnya itu didapat dari sprite play yang ini ya. Ketika bendera hijau diklik, maka sprite tersebut akan muncul. Kemudian jika tombol sprite diklik, maka dia akan mengubah variabel room menjadi front dan menyiarkan play, kemudian menghilang atau bersembunyi. Kemudian pada bagian backdrop juga, ketika backdrop menerima siaran play, jika room sama dengan front, maka akan mengubah backdrop ke front dan menunggu. Di sini frontnya tuh saya klik aja ya. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Kemudian di dalam ruangan front ini kita bisa berganti ruangan. Ketika kita menekan tombol A, maaf, saya belum menjalankan bendera ya. Nah, ketika tombol A ditekan, maka backdrop pun akan ganti ke backdrop left side yang seperti ini. Kemudian di dalam backdrop left side ini terdapat 7 sprite tambahan, di mana sprite tersebut merupakan ingredient atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Pornhub. Di antaranya adalah salt, onion, mushroom, pork, kecap, carrot, dan seasoning. Ya, bisa dibilang nih kuah lah. Hehe. Kemudian pada kode-kode setiap sprite atau bahan-bahan ini saya pakai ketika bendera hijau diklik, maka sprite tersebut akan pergi ke -8639. Kemudian ketika sprite ini diklik, maka saya gunakan list menambahkan garam ke dalam list Pornhub resep. Kemudian broadcast check resep. Di sini saya pakai repeat 5 change size by min 5 dan repeat 5 change size by 5 itu agar ketika diklik ini seperti ada zoom in dan zoom outnya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika saya sprite tersebut menerima change room, jika room itu di kiri di
bagian ini room left, maka sprite tersebut akan muncul. Jika tidak, maka sprite tersebut akan menghilang. Seperti itu. Untuk sprite yang lain juga saya gunakan sama, cuma bedanya pada bagian lokasi dan list bahan-bahannya. Dari onion, mushroom, kecap, sama semua, cuma beda ini dan posisinya. Pork, carrot, seasoning. Nah, oh ya teman-teman, saya juga ada kelupaan. Untuk berganti ke room, saya gunakan kode. Jika tombol A, keyboard A dipencet, maka room akan berganti ke left, kemudian broadcast change room dan tunggu. Jika room sudah dengan left, maka switch backdrop to left side dan tunggu. Hal ini juga saya pakai ke ruangan-ruangan lainnya. Ketik keyboard B diklik room ke front, broadcasting room, if room sebelah front, dan seterusnya, kecuali pada bagian jika kita berada di ruangan E atau saya sebutnya ruangan belakang, maka kita dapat membuka lemari, saya bilang ya, dengan cara mengklik tombol spasi, maka akan muncul sprite yang bernama amulet dan talisman. Untuk alasan lebih lanjut mengapa saya menamai amulet dan talisman akan saya jelaskan pada alur cerita game Powergroup. Kemudian ketika saya kemudian ini ada siaran change room, namun ketika sebuah status EBI, maka ruangan akan menjadi neraka, hell. Ini khusus untuk ending ketika kita berhasil ditangkap oleh si Hux ini coy. Kemudian untuk sprite yang ini, si bulat-bulat kecil ini, ya ini digunakan untuk memulai permainan yang kedua. Jika ini diklik, maka ada kemungkinan ketika ini diklik, maka variabel yang bernama limbo ini akan memilih angka 1 sampai 3. Jika limbo sama dengan 1, maka akan muncul monster yang bernama Hux is that you. Ya, broadcast main 2 ini untuk memunculkan Hux is that you. Kemudian jika limbo sama 3 ataupun limbo sama dengan 2, maka broadcast siaran main ini akan memunculkan my bini coy. Wow, contohkan ini. Kemudian ini ada roll it or die. Misalkan ketika Hux ini berada di depan kita, maka kita bisa menggunakan ini sebagai pelindung dari nyawa kita. Pertama saya gunakan kode. Ketika bendera hijau diklik, maka bersembunyi dan pergi ke X-2 dan Y417. Bisa dibilang rolling door itu berada di atas ya teman-teman. Kemudian ketika panah bawah diklik, maksud panah bawah itu yang seperti ini ya teman-teman. Ini jika kita klik, maka rolling door-nya akan keluar. Set. Oh, seperti itu. Misalkan
ada si Hux nih yang bakal muncul. Kita tinggal klik panah ini, maka Hux itu akan menghilang. Kemudian untuk membukanya kita pakai up arrow. Ketika up arrow dikunci, ditekan, jika room survival phone, maka munculkan grid D, artinya meluncur dari atas ke bawah, broadcast play dari bawah ke atas, kemudian broadcast play. Ini kenapa saya pakai broadcast play, artinya ya agar dapat mengulangi siklus si bola kuning ini coy. Bola kuning ini saya sebut liberasi. Kenapa saya sebut liberasi? Karena ini bersifat abadi gitu, tidak ada awal, tidak ada akhir begitu. Kemudian saya pakai kode-kode pada My Bini coy. Ketika bendera hijau diklik, maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu. Kemudian jika saya menerima play, dimana play yang dimaksud ini saat kita menggunakan rolling door kemudian up arrow. Kenapa saya mengatur customer status ke none? Karena setelah kita membuka rolling door ini, maka kita akan memulai ulang lagi customer statusnya. Kalau uang ataupun perkup shop itu tidak diulang, cuma customer statusnya aja. Karena kalau kita tutup rolling door kemudian kita buka lagi, otomatis pelanggan ataupun monster ini akan hilang juga coy. Kemudian kita mulai saja sambil menjelaskan. Ini bisa dibilang 1/3 ini bakal muncul motor, ataupun 2/3 bakal muncul My Bini. Coba kita klik ya teman-teman. Nah, ini adalah My Bini yang tercinta. Oh my god. Terus ketika sprite ini diklik, maka dia akan berkata porco please. Kemudian customer status itu menjadi order variabelnya. Kemudian untuk membuat porco, kita perlu mengklik semua bahan satu persatu. 1, 2, 3. Maaf. Wow. 4, 5, 6, 7. Lagi satu saya kelupaan, ada di ruangan C, yaitu C mangkuk ini. Ketika semua bahan-bahan udah kumpul, maka kita kembali ke ruangan left, maka makanan istimewa porco pun akan tersedia coy. Lalu ini kita akan klik, kemudian kita ke ruangan awal. Nah, di sini menunya kita klik kembali agar dia My Bini dapat makanan kesukaan coy. Nah, ini kode-kode itu pada bagian ini saya kelupaan. Ketika bendera hijau diklik, maka dia akan pergi ke 5940. Sekiranya berada di sini. Sebentar. Ini ada 2 guys. Sorry. Kemudian ketika saya menerima change room, ini ketika bahannya ini sudah jadi ya guys, agar si sprite ini tidak muncul di ruangan lainnya. Jadi si sprite ini cuma muncul di ruangan yang sini saja jika room sedang left, dan jika list pork recipe mengandung garam, recipe pork hub mengandung onion, recipe pork hub mengandung mushroom, pork, kecap, corn, carrot, seasoning, and bowl, maka dia akan pergi ke sini dan show.
Kemudian ketika sprite ini diklik, karena dia muncul di sini, maka secara otomatis dia akan menghapus list yang berada di for loop recept. Ini saya pakai agar isi efek zoom in dan zoom out. Kemudian jika sprite ini diklik pada bagian ruangan front di sini, setelah diklik maka dia akan kembali ke posisi seperti di ruangan A, yaitu 5940. Kemudian dia akan broadcast order change for loop stop min 1. Bisa dibilang min 1 tuh dalam artian stop for loop berkurang 1. Kemudian set order ke down, lalu hide atau sembunyi. Kalau kita klik di room live seperti ini, maka change akan nambah for loop step jadi 1. Kemudian set order jadi down, pergi. Kemudian ketika for loop ini diklik, maka dia akan pergi ke posisi seperti di ruang B, itu sekitaran sini min 113 0. Kemudian ketika sprite ini menerima check recipe, maka dia akan cek recipe, kemudian define check recipe. Jika bahan mengandung salt, onion, mushroom, pork, kecap, carrot, and seasoning and bold, maka dia akan, jika room semua left, maka dia akan muncul. Itu program kode buat for loop. Kemudian kode untuk wife, coba kita mainkan kembali ya. Nah, jika screen diklik saya sudah jelaskan. Kemudian change room, ini saya menggunakan kode change room ini agar dia cuma muncul di ruangan front saja. Misalkan kita ke room lain seperti C, D, E, A, dia tidak bisa muncul, dia cuma ada muncul di ruangan B saja. If customer status sebarangan down, maka jika room sebarangan front, maka dia akan muncul. Jika tidak, maka sembunyi. Kemudian saya tambahkan kode hide juga, karena customer satu setelah dia menerima for loop itu akan berubah menjadi down dan dia akan bersembunyi atau menghilang lagi. Kemudian jika sprite diklik, maka dia akan ke variable customer status run order, sama seperti sebelumnya. Jika room sembilan front, maka dia akan muncul, selain itu tidak akan muncul. Contohnya seperti ini, A, D, C, E, B. Nah, kemudian jika customer status standing, ini customer status standing ini ketika sprite ini my Billy muncul tapi kita belum klik, maka customer status menjadi standing. Jika rows one front seperti sebelumnya akan muncul, kalau tidak maka menghilang. Kemudian ini merupakan kode saat si bola kuning ini kita klik, itu when I receive main, siaran main. Jika rows one front maka show klik D 1 detik dari sini sekiranya ke 50-61. Kemudian set customer status to standing. Jika tidak berada di room front, maka dia akan tetap muncul tapi dalam bersembunyi. Variable status customer status akan tetap menjadi standing. Kemudian ini sprite kode dimana ketika si sprite ini menerima pesanan, maka kita mendapatkan uang sebesar 25.000. Kemudian dia akan berkata thank you, sama kembali berarti. Kemudian set customer status ke down, kemudian dia muncul ke min 250
minum satu segera di sini, tunggu 3 detik baru dia akan broadcast play and wait. Dimana jika kita jelasin sebelumnya, si bola kuning ini akan muncul ketika ada siaran play. Nah, kemudian ini ada sprite monsternya. Jika bendera hijau diklik, maka dia akan bersembunyi atau tidak terlihat. Kalaupun jika menerima main juga, dia akan sembunyi. Kemudian di dalam bola kuning ini kan ada siaran main 2. Nah, yang seperti ini. Dan jika dia menerima siaran main 2, maka akan mengubah variabel customer status menjadi EB. Kemudian dia akan muncul. Namun jika tidak berada di room front, maka dia akan pergi ke random position. Jika si bola kuning diklik, dia akan pergi ke random position. Namun ketika kita ganti ruangan juga, maka dia akan pergi ke random position juga. Misalkan seperti dia datang, maka kalau kita ganti ruangan pun akan percuma. Kita tunggu 1 detik. Jika Limbus 91, maka dia akan broadcast change room, kemudian hide. Kemudian kita kembali ke dalam backdrop ini. Nah, kode terakhir, ketika saya menerima change room, kemudian jika customer status EB, maka ruangan akan diganti ke neraka, menggantikan semua suara. Kemudian ganti backdrop ke 01101101010101. Bisa dibilang ini kode untuk HUBY. Kemudian play sound scream sampai down. Ini backdrop yang saya maksud itu backdrop yang ini ya teman-teman. Bisa dibilang jump scare. Jadi perkuatkan mental kalian. Oke baik teman-teman, mungkin demikian demonstrasi dari setiap kode yang saya pakai dalam membuat game ini. Mungkin untuk gameplay akan saya upload ke dalam video terpisah. Terima kasih.